Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Erwan Sriwijaya dan hari ini kita akan belajar Digital Customer Relationship Management. Jadi sebetulnya materi hari ini sangat bermanfaat bagi teman-teman untuk membuat campaign di iklan online. Jadi untuk tugas akhir nanti ya. Nah, di sini saya akan membagikan langsung step by step aja apa sih yang kalian harus lakukan dalam membuat sebuah campaign. Nah, ini judulnya Digital Customer Relationship Marketing. Nah, ini kenapa namanya customer relationship, karena di media online, hal utama yang harus kalian jaga adalah hubungan baik dengan pelanggan yang bisa berbentuk followers, berbentuk orang yang sering komen, orang yang sering ngasih like, itu hubungan baiknya harus dijaga. Nah, ini kita create campaign yang akan mengakomodir hal ini. Ini dia ya. Jadi hal pertama, ini teman-teman, ini adalah pola pikir dasar, struktur dasar yang harus dimiliki sebagai seorang strategic planner yang akan bikin iklan online, online campaign ya. Jadi selalu ada yang ngajak ngomong dan kalian ada di sisi brand sebagai konsultannya, dan ada target audience yang akan diajak ngomong. Nah, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah definisikan dengan tepat siapa target audience kalian, umurnya berapa. Jadi gini, kalau aku sih lebih enak ya, saat teman-teman handle brand jarum super misalnya, jangan rokok deh, WMI kan ini ya, ada MTCC, nggak rokok. Oke, brand lainnya adalah, Bebelac. Nah, terus cara mendefinisikan target audience-nya, kalau aku akan tracking nih, di circle-ku terdekat, teman atau saudara yang punya anak usia balita. Nah, misalnya nih, oh ya ke-tracking, ternyata, eee, apa ya, adikku, adikku baru nikah dan anaknya baru umur 7 bulan. Oke, aku kan ngobrol sama mereka berdua dan di sini istrinya adikku kan cowok ya, jadi istrinya itu aku jadikan target audience-nya. Nah, aku profiling nih dengan apa namanya, dengan profilnya dia aja, lebih mudah kan. Profil demografis ya, umur, terus pendapatan, jenis kelamin sebagainya, kita bisa tracking. Dan karena kita kenal, terus habis itu secara psikografis, eee, hal apa yang dia sukai, hobinya apa, seleranya kayak gimana, kita bisa ngobrol langsung. Dan karena kita udah kenal, sedikit banyak kita udah tahu informasi tentang itu. Itu cara mendefinisikan yang paling sederhana. Kemudian biasanya aku tracking sosmednya kayak gimana. Dan terus juga aku coba cari 2 hal yang penting, need and want. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan dalam mencari susu formula untuk anaknya. Kedua, nah ini nih, bikin campaign teman-teman yang bisa menjangkau target audience-nya. Jadi maksudnya menjangkau di sini tuh kalian harus mapping, target audience itu ada di mana. Kan gini ya, sederhana, saat target audience kalian itu ada di berbagai daerah di Indonesia, nggak mungkin dong pakai bahasa Indonesia yang lo gue, atau saat umurnya itu tadi ya, umurnya ibu-ibu muda itu kan sekitar 28, 29, 30. Nggak mungkin dong pakai bahasa yang "jir", "ngap ngap ngap", nggak mungkin pakai bahasa yang begitu. Nah, ini pentingnya kalian pentingnya mendefinisikan target audience dengan tepat. Saat menjangkau target audience, saat kalian bikin naskah, bikin ide, itu yang pas dengan target audience-nya. Terus kemudian libatkan dalam kampanye, ini penting. Jadi aktivitas-aktivitas, misalnya bikin campaign di sosial media gitu ya, pertama bikin polling, nah melibatkan mereka. Terus kalau enggak, eee, bikin challenge, kuis, nah itu kan melibatkan mereka dalam kampanye. Bahkan bentuk perlibatan yang lain, misalnya, mereka diminta untuk ya challenge bikin konten gitu ya, versi mereka kayak gimana, boleh. Nah, ini yang keempat adalah prinsip teman-teman dalam mengelola medianya. Terus kemudian media apa yang dipakai? Apakah perlu pakai website? Apakah perlu pakai, apa ya, blog misalnya? Ataukah Instagram, Facebook, YouTube, Twitter mau dipakai semua? Nah ini prinsipnya, jaringan timbal balik. Jadi teman-teman lihat dulu nih, target audience kita itu biasa bermedia sosial pakai apa?
Karena kita ingin berinteraksi, kita pengen bikin jaringan timbal balik di situ dengan mereka. Misalnya nih, oh ternyata ibu-ibu muda ini sukanya Instagram-an nih, mereka suka berbagi kebahagiaan di sana. Mereka udah nggak mainan Facebook lagi, mereka udah nggak mereka juga nggak mengkritis di Twitter. Jadi ya udah nggak usah pakai 2 media itu. Nah, di sini tonton bisa pakai iklan, untuk pertama kali biar orang pada aware ya, bikin posting di Instagram bersponsor misalnya. Kemudian bisa pakai microsite, bisa pakai website. Jadi microsite itu biasanya, bentuknya seperti website, cuma kontennya biasanya sangat spesifik. Jadi misalnya nih, 21 dia punya punya ini ya, punya apa namanya, punya website khusus ya, yang isinya tuh ada sinopsis film, terus jaringan jaringan bioskopnya mereka. Nah, mereka bikin campaign nih, apa namanya, nonton sesuai prokes untuk meningkatkan jumlah penonton setelah jadi di masa pandemi ini saat mereka mulai buka lagi. Nah, itu untuk bikin campaign-nya khusus mereka bikin website khusus biar nggak ganggu website utama, ini namanya microsite, biasanya isunya lebih kecil. Nah, kemudian integrasikan untuk memperkuat pesan. Jadi di sini tadi, balik lagi teman-teman coba ngobrol sama target audience-nya, tanya ke mereka, mereka kalau nyari informasi itu lewat apa sih? Misalnya nyari informasi susu gitu ya, susu untuk balitanya, susu formula untuk balitanya pakai media apa aja. Biasanya mereka bermedia sosial di mana aja. Nah, media-media yang dipakai sesuaikan sama mereka. Tadi, karena kita mau berinteraksi, kita mau bikin jaringan timbal balik dengan mereka. Nah, ini how to say-nya, tone and manner, bagaimana cara cara ngidenya. Pesan udah punya, bagaimana cara menyampaikan ke mereka. Jadi yang pertama harus menarik, dan kedua kreatif. Sesederhana, menarik itu, orang cuma mau baca informasi yang dia butuhkan. Orang cuma mau dengerin informasi yang dia butuhkan, dan orang cuma mau beli barang yang dia butuhkan. Makanya teman-teman harus tahu need and want-nya, kebutuhan dan keinginannya apa, target audience, saat mencari susu formula untuk balitanya. Kreatif, saya lebih suka kreatif itu mendefinisikan kreatif sebagai solusi dari permasalahan. Jadi, di sini dilihat nih target audiens kita permasalahannya apa sih dalam mencari susu formula untuk bayi. Nah, di sini pentingnya teman-teman ngulik target audience, tanya ke mereka tadi need and want-nya, kebutuhan atau keinginan apa sih yang belum dipenuhi oleh brand lain. Oke ya, jadi misalnya nih, oh brand lain itu tuh ngomongnya udah, eee, AHA, omega 3, jadi ada kandungan-kandungan yang dekat dengan mereka. Dan sekarang sebetulnya ada isu, eee, balita lebih baik diberi ASI untuk, eee, untuk balitanya dari ibunya. Gerakan-gerakan untuk memberikan ASI ini semakin besar. Nah, di sini ada keresahan dari si ibu saat dia memberikan susu formula, dia memberikan ada rasa bersalah karena secara emosional nggak dekat sama bayinya. Nah, berarti kan di sini ada ada permasalahan ya, target audience merasa saat dia memberikan susu formula tidak ada emosional bonding antara bayi dan antara ibu dan anak. Ya udah, berarti di sini kalian harus memposisikan produk kalian itu sebagai, susu formula yang punya bonding dengan itu. Nah, jaringan timbal balik ini kita nggak cuma mengkomunikasikan pesan ya, tapi teman-teman akan mengaktifkan pesan. Jadi nanti ada event-event secara digital yang kalian bikin tadi, melibatkan dalam kampanye, entah itu kuis, apa namanya, challenge, yang dengan susu formula aja ternyata bonding-nya masih jadi loh, emotional bonding antara ibu dan anak. Misalnya bikin bikin challenge, "Yuk, apa namanya, bikin foto ibu dan balita dalam aktivitas Anda sehari-hari." Nanti ekspresi paling seru, ekspresi paling emosional akan dipilih jadi pemenang. Itu kreatif kalau menurut saya. Jadi kreatif itu adalah, apa, solusi dari permasalahan, mencari solusi dari permasalahan. Nah, kemudian partisipasi. Campaign secara rencana di-planning dengan baik. Aplikasinya seperti apa? Di sini aplikasi harus dipantau terus secara entar digital ya. Digital itu kan bukan kita posting terus ditinggalin, enggak, itu harus dipantau terus. Peran admin ada di sini, bagaimana kita berpartisipasi saat ada orang komen, kita bisa langsung jawab, saat orang, kebingungan udah bikin challenge ngirimnya gimana, kita bantu dengan baik, gitu. Terus kemudian
Nah, apa namanya, tone and manner-nya disesuaikan dengan minat TA, sama seperti menarik tadi, pahami need and want-nya, sesuaikan sama minat mereka. Nah, di sini nanti kita tadi ya, kita minta target audiens mengekspresikan merek itu maksudnya biar mereka mau melakukan campaign challenge yang kita berikan ke mereka. Terus kemudian pastikan mereka share di sosial medianya, ini akan bermanfaat banyak bagi kita. Nah, jadi, saat mereka sudah share, kita harus kasih reward, di-repost, di-like sama brand, atau komen sama brand, itu akan memberikan, apa ya, penguatan bagi target audiens-nya ya. Mereka merasa, "Oh, brand-nya aware sama kita loh, brand-nya mau berinteraksi sama kita loh." Jadi itu teman-teman ya, prinsip-prinsip yang teman-teman bisa lakukan step by step untuk membuat sebuah campaign di media digital. Oke, sekian dari saya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.